Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama harap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, kebahagiaan dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Dan dari seluruh titipan kebaikan tersebut, Allah tidak meminta banyak dari kita. Allah hanya meminta satu hal saja, kita menjadi hamba-hamba Allah yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Itulah syukur yang kita pahami selama ini. Imam Al-Ghazali ketika ditanya, wahai Imam, apa itu syukur dan bagaimana caranya? Maka beliau menyampaikan bahwa syukur itu engkau mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan untuk melakukan kebaikan. Kalau hari ini Allah masih menitipkan kedua mata yang dengannya kita masih bisa melihat hal yang baik, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kalau hari ini Allah masih menitipkan kedua telinga yang dengannya kita masih bisa mendengar yang baik-baik, mendengarkan nasihat dan kalimat-kalimat yang baik, ini juga adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kalau hari ini Allah masih menitipkan lisan yang dengannya kita masih bisa berbicara, berkata baik atau diam, itu juga adalah wujud syukur kita kepada Allah. Dan kalau hari ini Allah masih menitipkan kesempatan hidup lalu kita pergunakan untuk melakukan amal soleh, ini juga adalah wujud syukur kita kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, beruntung sekali kita hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat yang bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Allah masih menitipkan nikmat iman di dalam hati-hati kita, yang dengannya kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang tidak nampak. Kita percaya adanya pahala sekalipun pahala itu tidak nampak. Kita percaya adanya dosa, maka sebisa mungkin kita menghindar darinya, padahal dosa itu pun tidak nampak. Itulah nikmat iman. Dan dengan nikmat iman kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sebagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang perjalanan manusia dimulai dari alam arwah. Yang siapapun kita tidak pernah merasa pernah berada di alam itu. Lalu kemudian ditiupkan ke alam rahim, fase kedua dari kehidupan kita. Lalu lahirlah kita ke alam dunia. Setelah itu, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang prediksi usia umatnya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia rata-rata umatku hanya sebatas 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana baginda juga meninggal di usia ke-63. Dan itulah rata-rata umat kita hari ini. Usia rata-rata kita hari ini tidak lebih dari itu. Kalaupun ternyata ada yang lebih, kata Nabi SAW, wa aqalluhum mayyazuju dzalik, dan sedikit sekali yang bisa sampai atau bahkan melampaui itu. Setelah itu kita akan masuk ke fase yang keempat, yaitu alam kubur, alam barzakh yang kita kenal. Dan setelah itu nanti ada hari kebangkitan, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada sirat, baru nanti di penghujung ada surga dan neraka. Jadi perjalanan kita ini masih panjang nih mas sekalian. Dan beruntungnya kita hari ini percaya terhadap sesuatu yang bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Maka tidak ada kata lain dan tidak ada kata bukan, kalau hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat yang besar ini, berupa nikmat keimanan. Kalau imannya sudah ada, tinggal beramal soleh. Karena Allah selalu menggandingkan kata amanu dengan wa amilus solihat, karena menurut para mufassir, misalnya Imam Al-Qurtubi menyampaikan ketika menafsirkan ayat ini, bahwa iman saja tidak cukup.
Dan beramal soleh juga tidak cukup kalau tidak dimulakan dengan keimanan. Jadi keduanya ini harus seiring sejalan. Ketika kita sudah Allah titipkan keimanan, maka langkah selanjutnya adalah beramal soleh. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, orang beriman itu seburuk apapun dia masih punya nilai di sisi Allah. Seburuk apapun itu. Bahkan orang yang paling terakhir sekali dikeluarkan dari dalam neraka adalah mereka yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Kita bisa menemukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau bercerita tentang orang yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Allah menyampaikan kepada malaikat, cari di antara hambaku yang masih memiliki iman. Kemudian malaikat yang berada di neraka mereka mengatakan, ya Allah, semua orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Dan Allah menyampaikan, gali neraka, digali atas perintah Allah. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak menemukan orang yang kau maksudkan, karena semua orang beriman sudah masuk ke dalam surga. Mereka saja tidak tahu. Lalu kata Allah, gali neraka. Dan kita perlu ketahui bahwa malaikat itu adalah satu makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah, digali neraka. Sampai untuk kali yang ketiga mereka mengatakan, ya Rabb, kami tidak menemukan orang yang kau maksudkan itu. Dan kalaupun kami harus menggali, kami akan cari di mana ya Allah. Dan Allah menyampaikan, gali neraka dan temukan dia fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Dan itu bukan satu makhluk yang sudah tidak jelas lagi bentuknya ini. Dan dia keluar sambil merangkak, dan dia pun masuk ke dalam surga sambil merangkak. Dan dia adalah orang yang paling terakhir sekali keluar dari dalam neraka, dan menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Inilah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq kemudian pingsan. Ditanya oleh Nabi ketika siuman, kenapa kau pingsan wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab dengan sederhana, aku khawatir wahai Rasul, yang sedang kau ceritakan itu adalah diriku. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari sini jemaah sekalian, kesimpulannya adalah orang beriman itu seburuk apapun dia masih punya nilai di sisi Allah. Baik saat dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Selama dia meninggal dalam keadaan normal, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Keburukan, setiap kita jatuh ke dalam keburukan. Tapi setiap kita memiliki kadar yang berbeda saat melakukan keburukan. Ada yang sempat taubat menjelang kematiannya, ada yang dosa itu sampai kepada alam kuburnya, ada yang sampai dosa itu sampai ke neraka dan seterusnya. Maka hal yang harus kita pahami adalah kita ini spesial betul di sisi Allah. Seburuk apapun kita. Apalagi mereka yang mau kembali. Dan yang kedua, spesialnya orang yang beriman itu, bahkan ketika dia melakukan keburukan, Allah tetap memberikan dia hadiah. Ini yang mungkin kita jarang sadari, bahwa orang beriman itu beranggapan bahwa ketika dia melakukan kebaikan baru akan mendapatkan hadiah dari Allah. Tapi adilnya Allah kepada orang beriman, sekalipun orang beriman itu jatuh ke dalam kemaksiatan, Allah tetap memberikan dia hadiah. Sebagaimana dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW sa'alahu rajulun, bertanya seorang itu kepada Nabi SAW, mal iman, apa yang dimaksud dengan iman itu wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ketika hatimu bahagia setelah melakukan kebaikan dan hatimu merasa gelisah setelah melakukan keburukan, fa anta mu'min, engkau adalah orang beriman yang sesungguhnya. Lalu hadis ini dijabarkan. Apa penjabarannya? Orang beriman itu ketika dia melakukan kebaikan, Allah berikan hadiah berupa kebahagiaan dalam hatinya. Merasa tenang setelah melakukan kewajiban, merasa bahagia selesai membantu orang lain, hatinya merasa seperti ada perasaan bahagia tersendiri ketika sudah meringankan beban orang lain. Itu kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman setelah dia melakukan kebaikan. Lalu bagaimana keadaan orang beriman yang melakukan keburukan? Apa hadiahnya? Allah berikan hadiah berupa kegelisahan. Orang beriman itu jamaah sekalian fitrahnya, jangankan melakukan keburukan, saat akan melakukan keburukan, Allah hadiahkan dia berupa apa? Kegelisahan. Gelisah betul hatinya. Tujuannya apa? Biar dia biasa menimbang. Apakah harus dilanjutkan atau cukup sampai pada niatan? Kalaupun ternyata orang beriman tetap saja melakukan niatan keburukannya, Allah tetap berikan hadiah berupa apa? Kegelisahan. Gelisah betul saat melakukan keburukan itu. Dan bahkan setelah melakukan keburukan, Allah tetap berikan dia hadiah berupa kegelisahan. Yang harapannya adalah dia mau kembali. Sekiranya hadiah-hadiah ini berupa kegelisahan diabaikan, tidak diindahkan, maka
Jangan salahkan Allah yang maha pemurah, maha baik, bahkan maha menutupi aib setiap hambanya, kemudian membuka aibnya. Karena itu pun wujud sayangnya itu adalah wujud sayangnya Allah kepada seorang hamba. Sebagaimana dalam satu kesempatan Umar bin Khattab itu mendapatkan pengaduan dari seorang sahabat, "Ya Amirul Mukminin, si fulan telah mencuri di rumahku." Dalam syariat kita, pantang bagi seorang muslim menyebutkan nama seorang beserta keburukannya tanpa menghadirkan saksi. Pantang betul. Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, sekiranya engkau tidak bisa menghadirkan saksi, maka engkau yang akan aku hukum. Karena sudah kadung menyebutkan nama seorang dengan keburukannya, maka wajib menghadirkan saksi. Maka orang ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bukan hanya sebatas bisa menghadirkan saksi, aku sendiri yang menangkapnya dan keluargaku yang menjadi saksinya. Ada kejadian di rumahku." Maka didatangkan orang tersebut. Maka Umar dengan sederhana menyampaikan kepada orang ini, "Wahai hamba Allah, berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini?" Dia mengatakan, "Baru kali ini wahai Amirul Mukminin." Umar bin Khattab tidak menuduh dia berdusta, tapi Umar bin Khattab menaikkan volume suaranya. "Wahai hamba Allah, sudah berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini?" Untuk kali yang kedua wahai Amirul Mukminin. Dinaikkan lagi volumenya untuk kali ini, kali yang ketiga. "Wahai hamba Allah, berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini?" Dia mengatakan, "Lebih dari 3. Maka pesan dari Umar bin Khattab kepada hamba Allah ini, "Wahai hamba Allah, sekiranya engkau melakukan keburukan barang sekali, pasti Allah akan menutupinya. Kalaupun kau jatuh ke dalam keburukan untuk kali yang kedua, Allah masih memungkinkan untuk menutupi aib keburukan. Tapi kalau sudah kali ketiga, keempat, dan seterusnya, jangan salahkan Allah yang maha pemurah, kemudian membuka aibmu. Itu juga adalah kemurahan dari Allah. Sekiranya Allah tidak nampakkan aibmu, sampai kapan kau akan berhenti untuk melakukan keburukannya seperti ini?" Allah itu jamaah sekalian, ketika melihat orang beriman itu, ketika dia melakukan keburukan, tidak ditatapnya dengan tatapan kebencian. Diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk merasakan kegelisahan, yang tujuan akhirnya dia mau kembali. Dari kemudian syarat untuk menjadi orang itu bertobat tidak banyak jamaah sekalian. Yang pertama menyesal, yang kedua berjanji untuk tidak mengulangi, yang ketiga mengiringinya dengan amal soleh. Sesederhana itu jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal kita sudah ada. Modal itu adalah keimanan yang Masya Allah titipkan dalam hati kita, tinggal kita mau beramal soleh ataupun tidak. Amal soleh dalam sederhana. Pesan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kita. Beliau pernah memberikan satu pesan, "Man dakhalal qabra bila zadin." Barang siapa yang nekat masuk ke alam kuburnya tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, itu tak ubahnya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Menyeberangi lautan tanpa kapal itu satu hal yang konyol rasa-rasanya. Pasti tenggelam. Pasti tenggelam dan tidak mungkin selamat. Siapa yang bisa menyeberangi lautan tanpa kapal? Maka Abu Bakar memberikan pesan kepada kita semuanya, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Siapapun yang nekat masuk ke alam kuburnya tanpa membawa perbekalan, maka tak ubahnya dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Dan ada satu pesan yang menarik dari baginda Nabi SAW untuk kita renungkan, dan pesan ini disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id." Wahai Abu Dzar, perbanyaklah bekal, sempurnakanlah bekalmu karena perjalanan kita itu masih panjang. Tadi sudah khotib sampaikan di awal bahwa perjalanan kita itu bukannya sebatas di dunia. Bahkan alam kubur itu bukan menjadi akhir tapi menjadi awal. Sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Dan inilah yang menjadi dalil bahwa menangis di pemakaman itu bukan sebuah dosa. Dan tidak menambah beban orang yang berada di alam kubur. Karena dalam syariat kita yang dilarang itu bukan menangisnya, tapi niyaha, meratapi. Itu yang tidak boleh. Kalau menangis, Nabi menangis ketika putra beliau Abdullah, Qasim, Ibrahim, dan kita mengenal bahwa Ibrahim itu ketika meninggal di pangkuan Nabi dalam keadaan demam yang tinggi. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" "Aku menangis karena cintaku kepada Ibrahim." Tapi apa pesan Nabi? Hati boleh bersedih, air mata boleh bercucuran, tapi lisan tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak diridhai oleh Allah. Maka Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan itu Ibrahim masih hidup dalam pangkuan Nabi SAW. Dan Nabi ketika mengantarkan semua putra-putra beliau, termasuk ketika mengantarkan Ummi Kulsum juga dalam keadaan menangis. Dan itu boleh. Utsman bin Affan itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Ditegur oleh sahabat yang lain, "Wahai Amirul Mukminin,
Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kenapa kau menangis sebegitunya? Kata Utsman bin Affan, aku khawatir terhadap keadaan diriku. Kemudian sahabat menyampaikan, bukankah sudah ada jaminan dari lisan Rasul kita bahwa engkau akan menghuni surga? Kita mengenal satu hadis yang Nabi menyebutkan 10 sahabat secara berurutan. Mereka adalah orang yang akan menghuni surga, seperti Abu Bakrin fil jannah, kata Nabi. Wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Utsman nanti di surga, kata Nabi. Tapi kenapa kau menangis begitunya? Apa kata Utsman bin Affan? Betul, aku mendengar dari Nabi SAW seperti itu. Tapi aku juga pernah mendengar Nabi bersabda bahwa alam kubur itu adalah permulaan. Sekiranya didapati sempit kuburnya, mendapati siksa hari-harinya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi sulit. Tapi kalau seorang masuk ke alam kuburnya, terang kuburnya, lapang kuburnya, digambarkan kenikmatan surga pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi mudah. Dan aku khawatir, betul kata Utsman bin Affan, bekalku tidak cukup. Itu sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kita bisa melihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Abu Dawud, dua hadis ini sekalipun diriwayatkan di tempat yang berbeda, tapi memiliki ketersambungan. Ada orang ketika masuk ke dalam kuburnya, kata Nabi, datanglah satu sosok yang buruk wajahnya, buruk juga pakaiannya, dan busuk juga aromanya. Dan ketika ditanya, siapa engkau ini? Kemudian sosok ini mengatakan, aku adalah keburukan-keburukan yang biasa engkau lakukan dulu ketika di dunia. Dan aku akan menemani engkau sampai nanti hari kiamat. Bisa terbayang oleh kita jemaah sekalian. Kita berada di belakang mobil bak sampah saja membuat kita tidak nyaman. Lalu bagaimana keadaannya orang yang berada di alam kubur ditemani oleh sosok yang model seperti ini sampai nanti hari kiamat. Dan ada juga kata Nabi dalam hadis Imam Ahmadnya, bahwa ada orang ketika masuk di alam kubur, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu kemudian diterangkan juga kuburnya. Lalu kemudian datang satu sosok yang bersih wajahnya, bagus juga pakaiannya, dan harum juga aromanya. Ketika ditanya, siapa engkau ini? Aku adalah kebaikan-kebaikan yang biasa engkau lakukan dulu ketika di dunia, dan aku akan mendampingi engkau nanti sampai hari kiamat. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah, kesempatan itu masih ada. Kesempatan untuk melakukan kebaikan itu masih ada selama kita masih hidup di dunia. Masuk kita ke alam barzah, selesai semuanya. Kalau hari ini Allah masih menitipkan kepada kita orang tua, maka berbakti kepadanya. Kalau hari ini Allah masih menitipkan pasangan hidup, berbuat baik kepada pasangan hidup. Kalau hari ini Allah masih titipkan anak kepada kita, didik anak kita dengan pendidikan terbaik. Karena masuk kita ke alam kubur, selesai semuanya. Dan syukur kalau anak-anak kita ada yang mendoakan setiap harinya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hari ini betapa mirisnya banyak di antara anak-anak yang belum hafal doa ini. Dan beruntungnya kita kalau nanti kita berada di alam kubur, anak kita masih tetap mohonkan ampunan untuk kita. Allahumma gfirli abi ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua saya, ampuni ayah saya. Itu kita masih bersyukur. Lalu bagaimana ketika kita masuk ke alam kubur, anak-anak bahkan istri berebut harta waris. Dan inilah yang menjadi PR penting buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik kepada kita, sehingga kita mudah dalam melakukan kebaikan. Allah titipi kita keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan Allah bukan hanya sebatas menitipkan nikmat iman dalam hati-hati kita, Allah juga berikan kesempatan kita untuk bisa melakukan amal soleh. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang singkat ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk mata dan penenteram batin untuk kedua orang tuanya. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah bahagiakan kedua orang tua kita, Allah muliakan kehidupan keduanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam penuh kemuliaan dan bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
Semua yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, dan kita bisa meninggal dalam keadaan terbaik saat melakukan kebaikan di waktu yang terbaik, dan orang pun mengenal kita dengan sebutan orang-orang yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin fi kulli makan wa fi kulli zamani ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.